Besar mulia Kau Tuhan, mulia. Agung dan ajaiblah pribadi-Mu dan karya-Mu yang begitu hebat atas kami. Sungguh jiwa kami menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bahkan spesial hari ini kami boleh dalam hadirat-Mu. Betapa ajaibnya kebenaran itu. Dan terima kasih Kau sediakan kami sabda firman Allah yang mutlak kami butuhkan. Roh Kudus yang baik, mohon wahyukan sabda firman Allah itu kepada kami. Kami sangat rindu firman tertulis itu jadi firman hidup dalam hidup kami. Firman yang logos jadi rema bagi kami. Amin. Mohon urapi hamba-Mu dengan tutur kata kalimat sederhana. Maksud Tuhan firman-Mu disampaikan dengan jelas. Dan umat-Mu dengan sukacita besar merespon dengan baik. Hati kami haus, puaskanlah Tuhan. Jiwa kami lapar, kenyangkanlah Tuhan dengan sabda-Mu yang mulia. Sebab kami mau katakan seperti Mazmur 19 ayatnya ke-60. Nyatakan sabda-Mu dengan bersegera. Kami mau pegang sabda Tuhan. Terpuji sangat Tuhan Yesus selamanya sampai selama-lamanya. Setiap kita berkata amin. Wow, Tuhan hebat, Tuhan mulia. Silakan saudara dalam Tuhan. Shalom Aleichem. Mari saudara kita buka kitab suci kita yang sering kali saya kira kita pernah baca atau berkali-kali kita sudah baca. Matius pasal 11. Banyak orang bisa saja sudah tahu ayat ini, tapi sayangnya banyak ayatnya nggak tahu kita pelaku atau enggak, saudara. Atau banyak menandainya, tapi ayatnya firman Tuhan ini tidak menandai kita bahwa kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Dan kali ini kita rindu, kita tandai Dia dan Dia menandai kita dan hidup dalam kebenarannya. Yuk, saudara, Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Saya minta tolong kita bergantian membacanya. Saya baca 28, saudara tolong baca ayat 9, 30-nya bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bersama saudara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, saudara seringkali tuturnya bagus, ngomongnya bagus, oke. Tapi menghidupinya kadang-kadang kita kurang setuju, saudara. Tuhan kata apa tadi? Sebab kuk yang kupasang itu, bahasa aslinya dipakai begitu sangat memuaskan sekali. Sukacita begitu meluap, damai sejahtera begitu melimpah-limpah. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun. Betul ya? Tapi iya kata firman Tuhan. Saudara, kesatuan tema kita hari ini, sungguh-sungguh saudara, tema kita berbicara tentang penyerahan. Panggilan untuk penyerahan diri. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, jelas sekali dari mulut bibir Yesus yang suci dan mulia itu, yang punya kedaulatan penuh, dia bicara tentang penyerahan seringkali dengan dua lambang, saudara. Yang pertama kita biasa sudah kenal itu. Itulah bicara salib, betul ya? Tapi yang kedua jarang, saudara. Itulah bicara kuk. Bicara kuk. Dan dalam firman Tuhan itu bicara tentang pasal kuk, penyerahan diri. Kita kenal namanya salib itu. Bicara salib itu ketika Tuhan berkata begini. Barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul, salib, ikut aku berkali-kali. Baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan itu. Barang siapa ikut aku, sangkal diri, pikul, salib, ikut aku. Saudara nggak bisa mungkin, sungguh-sungguh ikut. Betul-betul ikut. Dua kata, sangkal diri, pikul, salib, itu diapit oleh dua kata yang di kata yang sama diulang. Ikut, ikut. Hanya bisa kalau apa? Sangkal diri. Dalam penyerahan sungguh-sungguh, namanya pikul, salib. Tapi itu bagian yang banyak kali Tuhan katakan. Tapi juga simbol atau lambang tentang penyerahan juga Tuhan bicara apa? Tentang apa? Kata yang dipakai dalam ayat 29 tadi. Pikulah kuk. Coba saya baca sekali lagi, saudara. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan yang pasang. Jangan saudara yang pasang ya. Itu bikin masalah sendiri, saudara. Tapi pikulah kuk yang kupasang baru bisa terjadi apa? Belajar kepadaku. Nah, saudara Tuhan, salib melambangkan bicara apa? Bicara tentang kematian. Tapi yang namanya kuk itu bicara kehidupan, kerja keras, kesungguhan. Salib bicara darah sampai titik akhir. Bicara kuk, bicara keringat, kerja keras.
totalitas, sepenuhnya hanya bagi Tuhan saja. Bicara salib, saudara kesam Tuhan, itu bicara sungguh-sungguh darah. Tapi bicara bicara keringat. Sungguh-sungguh keringat. Dan ini waktu hidup, saudara. Jadi jangan saudara mau cepat-cepat salib sampai titik akhir, saudara. Bahkan nyalibkan diri sendiri ya nggak boleh ya. Saudara kasam Tuhan, coba perhatikan bagian ini saudara. Dengan kita gabungkan dua lambang ini, itulah betul-betul penyerahan diri yang sejati. Bicara saudara mau berkeringat selagi hidup ini, bekerja keras sungguh-sungguh, totalitas sepenuhnya sampai sepenuhnya. Bahkan sampai darah, sampai kematian. Saudara kasam Tuhan, berserah diri kepada Tuhan Yesus, berarti siap memikul dan pikul salib. Saudara tidak masuk dalam bagian ini, gak mungkin bisa naik lebih jauh. Gak bisa masuk terus dalam rencana Tuhan yang mulia. Ada orang mau masuk dalam kemuliaan Tuhan yang besar, lebih lagi mulia, tapi tidak mau pikul salib. Tapi tidak mau pikul bahkan juga pikul salib. Memang harus saya katakan setuju saya saudara, memang kosnya atau biayanya cukup besar. Tapi kalau saudara tidak mau pikul tidak mau pikul salib, kosnya jauh lebih besar saudara. Hari-hari saudara lewati habis. Hari-hari saudara lewat tidak ada guna. Akhirnya kosong, sunyi, lelah, capek. Lalu akhirnya apa? Judul akhirnya sia-sia. Di atas kesia-siaan. Memang banyak orang mau jalan pintas. Tapi jalan pintas itu sebetulnya jalan keterpurukan. Jauh tuh. Memang saudara untuk terjun bebas dari gunung tinggi. Saudara hanya memerlukan apa? Saudara memerlukan stopwatch saudara. Berapa detik sih jatuhnya dari Mount Everest gitu ya. Tapi untuk menaklukkan gunung tinggi itu, saudara perlu apa? Untuk naik kepada kemuliaan, untuk naik lebih tinggi. Betul kosnya besar, tapi kemuliaannya sangat hebat sekali saudara. Tapi lain sama terjun bebas, nampaknya kosnya gratis ya. Halo? Tapi kosnya sebetulnya besar sekali saudara. Hilang segalanya. Saudara kesam Tuhan, ada begitu banyak, udah ratusan ribu. Jangan-jangan lewat gereja kita ini saudara, udah begitu banyak ribuan orang sudah diinjil, bahkan dari declare jadi milik Tuhan, anak Tuhan, percaya, dibaptis. Tapi sayang tidak mau sedia untuk pikul untuk bisa belajar, terus diproses. Sampai pikul salib, sampai garis akhir. Kematian saudara kasam Tuhan. Nah saudara kasam Tuhan, mari kita masuk bagian ini. Yang pasti bagian ini sedang bicara apa? Kita harus sungguh-sungguh siap berkeringat, berkorban, bahkan sampai apa? Mati. Saya kasih contoh, saudara, cerita. Satu contoh yang sederhana, saudara. Satu kali saudara kasam Tuhan, karena anugerah Tuhan terjadi gempa. Iyalah anugerah Tuhan, karena itu sapaan yang baik. Dan puji Tuhan, saya bawa tim cukup besar, saudara. Bukan 50 orang, bukan 60 orang. Hampir 80 orang, sekitar 78 orang kami pergi berangkat, saudara. Dan puji Tuhan, 1 hari, 2 hari kita tolong mayat-mayat itu, saudara. Kita tolong macam-macam. Dan akhirnya terjadi penuaian besar, saudara. Banyak jiwa diselamatkan. Dan dari banyak jiwa ini, saudara, ada akhirnya setelah 2 minggu, ada 36 orang mau dibaptis. Lalu kita mau baptis, saudara. Di mana baptis orang ini, saudara? Dan kita diintai, saudara. Kejar-kejar. Memang kerja keras betul untuk menolong orang ini, saudara. Kerja keras, kerja keringat. Tapi harus sedia sampai mati. Lalu saya pikir di mana baptis mereka ini? Akhirnya saya dapat ide baptisnya kalau pagi hari dingin sekali saudara. Jadi kita pokoknya kita nyanyi api roh suci bakar hatiku supaya menyala saudara. Lalu kita berangkat saudara, sengaja baptisnya jam 6:30. Kalau 6:30 di sana itu kira-kira 5:30 saudara. Masih gelap, dianggap masih gelap. Kami berangkat saudara kesam Tuhan dengan tim, kami berangkat dengan 36 orang ini. Tapi rupanya orang-orang ini sudah diincar. Kami juga ada diincar saudara. Tapi kami dengan cara sembunyi, karena cara apapun sebetulnya orang sana aslinya. Karena mereka punya istilah begini, darahmu adalah agamamu. Kau pindah agamamu, darahmu harus habis dulu. Apalagi yang bawa orang itu saudara. Waduh saudara, kita bawa, wah sepi, senang sekali sampai, wah itu salah, saya salah strategi. Saya suruh mereka pakai baju putih kayak kita baptis lah. Baju putih semuanya, lalu saya pakai baju putih, pakai salib saudara. Biar seperti hamba Tuhan yang diurapi benar kan. Lalu kita saudara nyanyi. Udah turun ke air saudara. Itu kan luas saudara. Besar saudara. Turun ke air. Tiba-tiba 2 bus. Besar saudara. Datang. Saya tadinya curiga mereka akan bantai kita. Kejar. Rupanya mereka mau rekreasi di sana.
Tapi datang kok dini hari begitu, saudara. Mereka datang, mereka keliling kita, keliling begitu. Mau ngapain ini? Apa-apa ini? Waduh, saya punya asisten, teman yang saya ajak ikut turun saudara untuk baptis. Dia langsung dikata saya, dia bilang, Pak matilah kita, matilah kita. Saya bilang, kapan lagi kita jadi martir? Enggak kita cari-cari jadi martir loh. Ini keren namanya. Kapan lagi? Kita nggak nyari loh. Bukan cari gara-gara tuh. Enggak ya. Saudara ada jiwa, saudara kasihan tuh. Kalau nggak dibaptis sampai kapan mereka nggak dibaptis? Mungkin kita bilang, cool down dulu lah. Aduh sampai kapanpun susah saudara. Kapan lagi saudara? Wah saudara. Mereka bilang, ngapain nih? Marah-marah, teriak-teriak saudara. Lalu saya bilang, kayak mau mandi-mandi. Lihat aja nanti kami mandi-mandi. Tapi sayangnya pakai salib saudara. Itu kurang pinter. Coba pakai batik saya saudara ya. Saudara Samson, tapi saudara kakak Samson luar biasa. Tapi memang itu kerja keras, betul kerja keras. Semua pikiran, semua perasaan, semua kemauan, semua rencana kerja keras. Tapi juga sampai garis akhir saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sampai di sana saudara. Betulkah kita betul-betul sungguh dalam penyerahan yang total sama Tuhan? Tapi seringkali masih dini sudah berhenti saudara. Yang pas saudara Tuhan, coba perhatikan bagian ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini merupakan panggilan penyerahan diri sepenuhnya secara pribadi. Nggak boleh kolektif. Bukan kolektif. Kita bersyukur untuk pastor kita, untuk pendeta kita, gembala kita. Pak Jo. Saya kenal lama sekali. Yang komitmennya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengalami Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Allah yang begitu mulia. Tapi saudara Tuhan nggak bisa saudara diwakilkan Pak Jo. Gembala gue dong Pak Jo. Senior pastor gue dong Pak Wiryo gitu ya. Keren kan gitu ya. Saudara kalau penyerahan diri sama Tuhan, saudara nggak bisa kolektif. Saudara nggak bisa diwakili. Walaupun mayoritas mewakilinya saudara. Harus secara pribadi saudara. Mengalami secara pribadi. Mari kepadaku. Itu person to person. Pribadi ke pribadi. Mari kepadaku. Itu panggilan penyerahan diri. Betul-betul secara pribadi. Untuk mengalaminya. Betul-betul mengalaminya. So kasih Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini. Dulunya saya mengira firman Tuhan ini hanya cocok untuk orang yang belum bertobat. Orang yang terluka, capek, lelah, main-main sama dosa, limbung, gak tahu arah. Lalu datang sama Tuhan. Benar ayat ini untuk orang seperti itu. Tapi juga untuk siapa? Mereka yang tadi sudah mulai komit sama Tuhan. Ikut Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya, dia bentur sana, mentok sini. Lalu akhirnya lelah dan kompromi. Cocok buat saudara. Tapi ayat ini juga cocok untuk mereka yang sungguh-sungguh melayani. Giat melayani. Akhirnya habis bensin, saudara. Pernah begitu? Saya pernah begitu, saudara. Jadi kalau saya cerita saudara sebentar. Tahun Januari, tanggal 9, tahun 79. Saya pun yang orang berdosa keji. Orang yang kotor, orang yang menjijikkan sekali. Saya tahu ayat ini panggilan Tuhan. Saya datang sama Tuhan, dia ampuni saya. Dia legakan saya. Saya nyanyi lagu waktu itu, lagu senang sekali. Betapa cerah hari nan indah, hari takkan ku lupa, hidupku dulu Nyanyi dong, nggak tahu lagu itu ya. Itu lagu lama sekali nak. Hidupku dulu tiada arah, lalu ku jumpa Yesus. Wow, surga turun penuh. Wah, itu menyenangkan sekali. Cocok buat saya ketika saya pertama kali bertobat dan sama Tuhan. Tapi tunggu dulu. Ayat ini juga cocok buat saya. Ketika saya sudah melayani tahun 79, tahun 80, 81. Lalu ada KKR besar-besaran di Bogor. Ketua panitianya Pak Jarod. Mentornya itu Pak Wiryo Hadi saudara. KKR besar-besaran 3 hari KKR saudara kasih Tuhan. Waktu hari kedua saya nyebrang jalan. Tiba-tiba tukang becak tabrak saya. Saya tunjuk tukang becaknya saudara. Ini cocok buat saya. Lu kayak jagoan rupanya masih preman saudara. Saya berdoa damai sejahtera turun atasmu tapi tidak untukku. Saudara, saya tunjuk orang saudara. Gawat saudara. Itu yang cocok saudara. Saya jatuh lagi. Selesai di situ? No. Saya pun melayani lagi tahun 2000, tahun 2001, 2002, mobile terus melayani. Saya kehabisan bensin saudara. Mogok saya saudara. Aduh capek sekali. Saya nyanyi lagu orang Batak. Nungalo jauh oh Tuhan. Ini orang bule semua sih. Saudara, gue capek banget Tuhan. Gue kering, gue capek. Aku capek sekali. Ayat ini cocok buat saudara. Cocok buat saya. Tapi ayat ini juga cocok ketika nampaknya popularitas sudah melingkupi. Nampaknya pelayan di mana-mana.
mau khotbah di mana-mana, terus khotbah di mana-mana. Hari itu saya habis khotbah di satu gereja yang begitu besar, saudara. Di gereja ketua sinode kita, Pak Rubinadi. Habis khotbah di sana dalam 4 kali pelayanan dengan ribuan tiap kali kebaktian hadir. Habis khotbah di sana sama Tuhan. Saya tahu saya butuh datang lagi sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Motivasi saya sudah mulai lari, saudara. Saya melayani kayak ngejar setoran aja, saudara. Ngerti ngejar setoran? Tarik bang, tarik bang. Tarik bang. Jadi kira-kira kalau di gereja tentu yang ngundang setorannya kurang besar. Jangan bang. Gawat. Saya perlu dia. Untuk motivasi saya dipenuhi lagi. Dengan motivasi Kristus Tuhan. Saya perlu menyerahkan diri. Saya mau tanya sebentar. Saya mau gambarkan sebentar, saudara. Siapapun saudara sebetulnya ayat ini tetap relevan buat saudara. Apapun sekali lagi saudara, apakah saudara baru memulai untuk ketemu Tuhan Yesus? Selama ini saudara limbung lelah. Kekuatan saudara, pikiran saudara, strategi saudara itu melelahkan. Mentok lagi. Cocok buat saudara. Atau saudara pernah komitmen sama Tuhan. Sudah ikut Tuhan. Lalu saudara mulai melayani Tuhan. Saudara mulai sungguh-sungguh. Saudara mulai aktif. Tiba-tiba baru 6 bulan, 7 bulan, setahun. Saudara bentur. Saudara dikecewakan. Saudara komplain, saudara lelah. Saudara berkata, udahlah saya capek. Cocok buat saudara. Oke? Enggak cocok juga. Ayo kita doa penutup. Saudara kesama Tuhan. Atau saudara disalah mengerti orang. Saudara akhirnya capek. Atau saudara nampaknya sudah begitu habis mobilitas seperti jemaat Efesus. Ya begitu giat melayani Tuhan. Enggak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah melayani Tuhan. Bahkan enggak mau kompromi sama dosa. Tapi mereka mulai kehilangan motivasi. Cinta mula-mula sama Tuhan tidak tulus lagi, saudara. Mulai hilang. Cocok buat mereka. Halo? Enggak ya. Maafkan saya, saudara. Cocok buat kita, saudara. Saudara kasam Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan lebih jauh, saudara. Saudara kasam Tuhan. Mari kita melihat kuk, saudara. Izinkan saya gambar, saudara. Apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk adalah sebatang kayu lengkung yang dipasang kepada minimal 2 ekor lembu atau saudara tahu kuk ya? Nah itu baik. Tujuannya apa? Kalau mereka ikut ada kuk itu, maka ada ruang luas, ada peluang besar. Si pembajaknya bisa mengarahkan mereka dengan baik. Dan menuntaskan apa yang dimaksud oleh si pembajaknya. Kapan dia suruh jalan, kapan belok kiri, belok kanan, itu jalan dengan baik, saudara. Bahkan sekali lagi saya katakan, rencana apa yang dimaksud oleh si pembajak tadi, itu sampai kepada tujuannya. Dengan ada kuk yang Tuhan pasang kepada saudara, saudara bisa tunduk dan taat. Tujuan utamanya, supaya dapat selesai. Apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup saudara. Itu keren. Halo? Salah satu tujuan Tuhan yang mulia bagi hidup kita, Roma 8 ayat 9, makin serupa dengan itu keren kerbet lah. Keren betul, saudara. Itu keren sekali, saudara. Tetapi saudara Tuhan, kalau tidak ada kuk itu, masing-masing jalan-jalan sendiri, saudara, mau-maunya sendiri. Bahkan kalau ada kuk itu, masing-masing mau jalan sendiri, itu kosnya besar sekali. Itu melukai dirinya, melukai temannya, pasangannya, bahkan juga apa yang terjadi, tujuan gak pernah nyampe. Itu sekali lagi saudara. Saudara tunduk taat memang ada kosnya. Tetapi gak pernah sebanding dengan yang saudara dapatkan. Amazing grace. Menakjubkan sekali saudara. Tetapi kalau saudara tidak taat, tidak tunduk. Kosnya besar banget. Gak dapat apa-apa saudara. You lost. Saudara hilang. Saudara habis. Istilah Salomo sia-sia di atas kesia-siaan. Kuk melukiskan apa akhirnya? Penyerahan diri, penundukan sepenuhnya, ketaatan total, dan pengabdian penuh. Atau melayani penuh. Itu berarti begini saudara Samson. Cok Bapak Ibu, saudara kasih yang di atas di bawah, cok perhatikan. Memikul kuk itu berarti apa? Kita berserah sepenuhnya kepada ketuhanannya saja. Dan dia cukup. Halo? Bukan gini, ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Tapi plus nyaman dong. Ikut Tuhan. Tapi keuangan saya membaik dong. Ikut Tuhan. Tapi hutang tiba-tiba habis dong. Semua mau ikut Tuhan kayak gitu saudara. Tapi ayat ini berbicara apa? Betul-betul penyerahan total. Tuhan cukup. Bukan Tuhan plus yang lain. Halo? Saya mau ikut Tuhan. Tuhan yang mendominasi. Tapi jangan diganggu dong kenyamanan saya. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau betul-betul berserah penuh sama Tuhan. Tapi selesai dong masalah saya. Saya mau ikut Tuhan, sepenuhnya ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Tetapi pasti profesi saya akan
terus promosi, terus. Enggak begitu sahabat. Tuhan cukup. Nanti bagian Tuhan sendiri akan mempromosi saudara. Enggak jelas khotbahnya. Jelas lah, minta tolonglah. Aku jauh nih dari Bekasi saudara. Saudara kasih Tuhan, yuk kita lihat saudara ya. Saudara, yuk kita bahas ada 3 hal penting memikul salib itu. Memikul kuk maksud saya. Ada 3 kata penting. Keputusan, pemuritan, dan mengalami. Keren ya? Yang pertama keputusan. Pertama keputusan. Sedia mengambil keputusan. Saudara kasih Tuhan, langkah pertama untuk penyerahan diri adalah apa? Datang sungguh-sungguh. Datang mengakui Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Terutama saudara butuhkan dalam saudara. Lagi-lagi saya katakan, Tuhan cukup. Saudara bisa bayangkan gak? Sadrak, Mesak, Abednego, tambah Daniel. Hanya 4. Sebetulnya keturunan orang-orang darah biru waktu itu, keturunan orang Yehuda yang berdarah biru, direnggut sekitar 200 orang saudara. Tapi 4 saja saudara tetap bertahan. Kenapa? Sejak semulanya mereka sudah datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang terutama. Suara mayoritas bisa saja mengolok mereka. 200 orang direkrut waktu itu, disiapkan menjadi pembantu-pembantu penguasa saudara. Tetapi yang naik ke permukaan cuma 4 saudara ya. Yang lain kompromi. Tuhan mereka tahu Yahweh. Sejak mulanya mereka sejak kanak-kanak sudah diajari tentang Yahweh. Tentang Tuhan, tentang Allah saudara. Mereka semua tahu namanya doa-doa Mazmur. Mereka tahu namanya doa-doa. Tetapi Tuhan, tapi plus nyaman dong. Mereka nggak tahan disorkan makanan lezat, makanan raja-raja, makanan keren, dengan budaya yang berbeda. Mereka nggak tahan. Waktu itu dididik mereka sekitar 2 tahun saudara. Dan pola makan mereka sedikitnya 1 hari 4 kali saudara. Kalau kita kan 1 hari 1 ya. Karena kita puasa terus. Enggak saudara. 4 kali saudara. Tiap hari saudara kan. Itu kan harga dirinya, nilai diri saudara. Belum lagi kelezatannya ya. Halo? Para sahabat bilang hati-hati. Hidangan itu penipu saudara. Saya tadi makan enak saudara. Tapi hampir susah jalan saudara. Maaf ya, saya ini orang kampung. Jadi orang kampung lalu orang sederhana. Udah diajari tiap hari dari kecil. Nggak boleh makan nggak habis. Nggak boleh makan nggak habis. Saya lihat, teringat orang tua saya tadi. Nasinya nangis. Kapan dia nangis? Saya juga nggak tahu. Tapi masa saya Tuhan itu 2 tahun sudah dicekoki. Dengan budaya. Akhirnya sekitar 196 orang rontok. 4 bertahan. Kenapa saudara? Mereka sejak semulanya. Mereka sudah menempatkan Tuhan yang terutama. Tuhan segala-galanya atau tidak sama sekali. Maka terjadilah ujian itu saudara. Itu bukan sekadar declare yang rohani yang begitu hebat. Pengumuman yang begitu hebat. Tapi harus diuji. Dan terjadi saudara ingat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka hanya disuruh begini saudara. Dalam bahasa aslinya dipakai begini. Kamu harus tunduk. Ketika bunyi seredam bunyi-bunyian dibunyikan. Lalu kamu harus tunduk di depan patung dewa itu. Baal itu saudara. Harus tunduk. Tidak disuruh apa? Worship, menyembah Tuhan lalu menghujat nama Tuhan. Worship di depan patung itu lalu menghujat, menolak nama Tuhan. Bukan. Hanya tunduk. Apa susahnya tunduk saudara? Sambil tunduk kan, sambil tengking kan bagus ya. Hei patung jelek. Ku tengging kau. Rubuh dalam nama Yesus Kristus. Kan gampang ya. Betul nggak? Tapi sekali mereka tunduk. Mereka sudah semua penduduk itu akan mengaminkan. Dialah Allah. Dialah Allah. Sang dewa adalah Allah. Waduh. Dari sejak semulanya mereka sudah putuskan Tuhan terutama. Tuhan segalanya atau tidak sama sekali. Dan waktu ditekan begitu kuat. Lalu mereka berkata bersama Nebukadnezar. Dengarkanlah Tuanku. Allah kami sanggup menyelamatkan kami dari tempat ini. Dia sungguh berkuasa. Tapi dengarkan sekalipun. Sekalipun tidak dia selamatkan kami. Pertolongannya tidak datang. Sekalipun dengan tidak demikian. Kami tetap taat kepada dia. Karena dia yang terutama. Itu komitmen sejak awal saudara. Dia buat. Kalau saudara tidak ada komitmen penyerahan diri. Tuhan yang terutama. Maka saudara menjadi sasaran paling empuk. Tidak komitmen sejak awal. Saya tadi kasih ilustrasi saudara. Saudara tahu namanya makanan. Namanya daging kenyal. Kayaknya bagus saudara. Tapi nggak bisa digigit. Pernah makan itu? Saya pernah saudara. Waktu itu dalam satu pertemuan. 20 pengusaha-pengusaha besar. Dalam namanya The Mission.
Saya jadi pembicara, saudara, ada namanya Pak Mukhtar Yadi, ada si A, si B, si C, kumpul di situ. Lalu di hotel berbintang 5 seperti itu, rupanya masih ada daging yang kenyal, saudara. Dan saya yang dapat, saudara. Saya dapat. Weng, saudara. Gak bisa, saudara. Tahu saudara satu-satunya cara supaya dia hilang? Kita punya pengalaman yang sama kayaknya. Saya waktu itu saudara mau keluarin, gak enak saudara. Dilihat nanti pendeta ini payah nih. Ada urapannya tapi jorok. Gawat saudara. Akhirnya satu-satunya apa? Walaupun saya mau gini. Waduh, tapi taruh di mana saudara? Masa kantong? Iya saudara, kantong. Apa yang saya buat? Tapi hati-hati batuk ya. Gawat saudara. Tak telah naik. Ludes, bablas. Saudara hati-hati kalau saudara sejak semulanya nggak komitmen untuk sungguh-sungguh Tuhan mengutamakan. Nggak komit sungguh-sungguh Tuhan menjadi segala-galanya. Saudara lama-lama kelihatan orang Kristen yang taat, tapi nolak melulu. Ngerti maksud saya? Sejak semula saudara nggak lentur, dia segalanya. Tidak sejak semulanya saudara seringkali pilihan kenyamanan segalanya. Uang segalanya, profesi segala-galanya, keluarga saya segalanya. Aduh. Saudara lentur lah. Kalau nggak lentur, saudara makin lama makin alot. Mungkin kayaknya taat di gerejanya, amin. Amin, amin, amin. Amin pokoknya lah. Tapi susah, saudara. Akhirnya, kisah kita selesai. Sedih ya? Saudara sekali lagi coba perhatikan. Penyerahan yang Tuhan maksudkan dalam bagian ini, saudara sekali lagi. Langkah pertama penyerahan itu adalah apa? Datang mengakui Yesus Kristus yang terutama. Dan dialah yang satu-satunya yang saudara butuhkan sepenuhnya. Halo? Saudara bisa bayangkan gak yang namanya Paulus? Dia tulis kitab Filipi dan 16 kali kata bersukacita. Gak pernah terganggu walaupun di penjara. Terancam, ada gereja di luar, dia sedih, memang satu sisi sedih. Karena di gereja di luar para tokoh pemimpinnya mau berantem terus saudara. Dia sama Sintike, belum lagi masa depan yang gak jelas. Tapi dia berkata apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Bahkan kalau saudara baca Filipi 4 ayat 10 dia berkata apa? Aku sangat bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan segala-galanya. Halo? Saudara kesam Tuhan, ini penyerahan langkah ini pertama saudara. Hanya dia dan dalam dia sajalah saudara dan saya bisa dipuaskan. Hanya dalam dia aja. Nggak di luar yang lain. Saudara, Kristus saja cukup. Tidak ada apa? Alternatif. Tidak perlu ada tambahan. Hanya dekat. Kasihmu hanya dekat. Hanya. Betul-betul ada hubungan yang jelas. Saudara kasih Tuhan, ajakan agung Tuhan Yesus dimulai dengan kata apa tadi? Mari. Nah kata mari, nggak ada yang lain. Pokoknya datang. Oke? Fakta. Nggak boleh mari. Ada yang menarik di sana. Aduh, saya masih nyaman di sini. Mari, itu berarti apa? Tindakan datang. Betul-betul real datang. Saya senang punya orang tua zaman dulu, saudara, yang begitu tingkat disiplinnya bagus, saudara. Tapi kalau kita buat kayak gitu sama anak kita sekarang agak susah ya. Kalau orang tua kita suruh, mari bantu Papa. Kita ngomong sudah lembut. Tunggu ya. Tapi tiba-tiba bunyi di belakang kita. Pok gitu ya. Apalagi kita jawab. Masih asik nih. Nanti ya. Pok. Bunyi itu saudara. Mari itu harus ada fakta. Ada kenyataan jelas. Saudara dan saya betul-betul real. Ada di situ. Jangan saudara bilang, mari kata Bapak kita. Saya doakan dulu ya. Doakan dulu. Apalagi jawab gini. Enggak. Kira-kira bunyinya kayak mana? Pok, pak, pek, pok, pak, pok. Habis, saudara. Mengandung risiko besar, saudara. Mungkin Tuhan gak pukul kita dengan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu. Tapi saudara terlalu banyak kerugian besar. Kalau saudara tidak real, tidak nyata betul. Betul-betul mengalami saudara hadir pada dia. Real, saya datang kepada dia. Ku datang Tuhan dalam hadir. Itu real, nyata. Bukan saudara tutur saya, omong saya
Bahkan air mata saya tercurah hanya sekedar sentuhan emosional. Atau juga bahkan kesadaran pikiran. Tapi ini nyata benar will, kehendak kita. Pribadi kita sepenuhnya betul-betul ada di sana. Mengalami dia, betul-betul ada di sana. Saya kasih contoh saudara ya. Saya tahun 73 sebetulnya sudah kata orang tua saya, kamu harusnya sudah jadi pendeta tahun 73. Tahun 73 saya sudah SMP kelas 2 saudara. Jadi udah hampir tua loh saya. Hampir saja. Saudara, hampir saja. Tahun 73 saudara, kenapa saya hampir bertobat? Dulu ada orator hebat namanya Gordon Tobing saudara. Top di Indonesia. Dia ngisi nyanyi saudara waktu itu saya masih di Medan saudara. Maaf tahun 72 nih. 72 saudara. Dia nyanyi di Stadion Medan. Stadion yang dulu di Medan ini paling besar saudara. Dia nyanyi saudara lagu itu lagu bahasa Batak. Ale Musa Paluama Bangsoku Sian Misiri. Ada yang tahu kah? Tolong terjemahkan. Nak. Didok amata di mata dan seterusnya saudara. Lagu itu bilang ini, hey lepaskan bangsa itu dalam perbudakan. Selamatkan mereka. Allah merindukan mereka diselamatkan. Waktu dia lagu itu nyanyi, saya nangis gugukan. Tuhan pakai aku mau melayani Tuhan. Aku mau bawa jiwa-jiwa Tuhan. Aku mau dong. Iya, tapi yang sentuhan emosional. Besoknya main judi lagi saya. Nggak ada fakta saya di situ. Oke? Saya masih main judi lagi. Karena kesalahan intelektual saya bekerja. Hanya lewat itu saya bisa untung besar. Hanya lewat itu. Sentuhan pikiran, saudara. Saya ikut Tuhan mau apa? Makan apa? Saudara, sedih ya? Saudara ikut Tuhan gak sekedar sentuhan emosional. Atau kesalahan pikiran, saudara. Wah kalau ikut Tuhan saya diampuni dosanya keren. Masuk surga keren. Wah saya dipelihara keren. Tapi besok ada kesesakan. Aduh gak keren. Karena gak saudara di situ. Ngerti maksud saya saudara ya? Ngerti aja lah. Ada biar cepat kita. Saudara, ajakan itu adalah apa? Supaya supaya kita mengambil keputusan untuk datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Lagi-lagi saya katakan gak bisa kolektif. Senior pastor kita memang Tuhan pakai luar biasa dalam anugerah Tuhan besar. Pastor kita, gembala kita Tuhan pakai dan dipakai begitu setia dan mengasihi Tuhan. Saudara gak boleh sebagai pribadi yang diwakilkan, tidak bisa. Sekali lagi secara pribadi, seluruh pribadi mengalami secara pribadi. Mengalami betul-betul perjumpaan dengan Tuhan, penyerahan diri sama Tuhan. Memberikan tempat kepada Tuhan. Coba perhatikan sebentar saudara ya. Coba lihat ayat 28 sampai 30 tadi. Berapa kali kata aku yang Tuhan sebut? Kata aku ada berapa kali? Banyak kali saudara. Ada 8 kali kata aku. Aku. Maksudnya apa saudara sama Tuhan? Perhatikan kata aku di sini dalam panggilannya diberikan tekanan kuat sekali. Apa artinya? Dia mau katakan begini, dia sendiri harusnya sasaran iman kita. Dia sendiri menjadi sasaran aman kita. Dia sendiri tempat ketenangan kita. Dia saja cukup. Aku kata Tuhan. Gak ada yang lain. Ada orang berkata, udahlah malas saya melayani Tuhan. Kenapa? Gue diomongin. Tuhan bingung. Kan aku. Kenapa gue? Kan aku. Habis orang-orang Tuhan. Ngejek saya, fitnah saya. Habis gue ditipu sih. Habis gak ada penghargaan buat saya. Aduh, kamu bicara saya lagi. Bukan Tuhan. Makanya susah untuk suruh maju. Penyerahan dirinya gak sungguh. Aku, ya betul Tuhan. Tapi aku juga ikutan dong. Saudara, nyamanku, privasiku, diriku, mauku. Aduh. Saudara kasih Tuhan coba perhatikan. Hanya dialah sekali lagi yang menjadi sasaran iman kita. Kebergantungan penuh dan pengabdian penuh kita. Inti dari Kristen sejati adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bukan sebagian dari Allah. Dianggap sebagian dari Allah. Saudara hati-hati. Jangan saudara bikin karikatur Allah ya. Saudara tahu namanya karikatur? Saya tadi lihat kebaktian ketiga banyak karikatur foto ya. Mirip tapi tidak identik. Tahu saudara namanya karikatur? Saudara nanti ke rumah saya ada orang lukis karikatur gede. Saya saudara. Lagi khotbah karikatur saudara. Gede banget. Saya bilang ini. Kayak gak kenal saya nih.
Itu lihat mirip, ya mirip doang, tapi karikatur. Tiba-tiba rahangnya diperhalus saudara di karikatur itu saudara. Karikatur biasanya ada yang dia tambahkan, ada yang dikurangi. Menurut apa? Si pelukis saudara. Menurut apresiasinya lah kalau bisa dikatakan begitu saudara. Tapi karikatur tetap karikatur, bukan original. Oke? Bukan aslinya. Kadang-kadang orang Kristen itu menggambarkan Tuhan menurut gambarnya. Bukan menurut apa kata firman Tuhan aslinya. Dia gambarkan Tuhan itu sahabat sejati, hanya sebatas itu saudara. Makanya nggak boleh ada rasa sakit yang saya alami. Dia menggambarkan Tuhan itu ada sumber berkat, sumber berkat. Nggak mungkin saya pernah mengalami kesulitan masalah berkat. Hanya sebatas itu. Ada benarnya. Saudara lihat gak, irisan pasti ada persamaannya ya. Ada persamaannya nggak? Ada irisannya nggak? Ada persamaannya ya? Tapi nggak sama dengan ya? Halo? Nggak percaya ya? Nanti tadi kebaktian ketiga banyak karikatur ya. Saya tadi Pak Jogi saya lihat, Pak ini saya, ini anakmu nih. Saya Pak, waktu muda, enggak Pak ini karikatur. Oh iyalah. Ya saudara, coba perhatikan saudara bagian ini saudara, lihat kebenaran yang lebih jauh. Datanglah kepada Tuhan adalah tindakan yang menentukan dan bersifat apa? Pribadi, sungguh-sungguh. Sekarang kita masuk ke kedua saudara, pemuridan. Kesediaan menjadi murid. Tuhan Yesus tidak hanya mengajak kita untuk apa? Datang padanya, menyerahkan diri, Tuhan segalanya, Tuhan terutama, komit bersama dia. Tetapi ia juga apa? Mengajak kita ngapain? Pikul salib. Akhirnya kita bisa belajar. Belajar lagi, dan terus belajar lagi, dan terus belajar lagi, dan terus belajar lagi, dan terus belajar lagi. Berhenti belajar, berarti saudara berhenti sama sekali. Saya bersyukur memuji Tuhan. Pak senior pastor kita, seorang pembelajar yang baik sekali. Saya dengar tadi, beliau datang melihat bagaimana di Singapura suatu pelayanan apa? Belajar lagi saudara. Mesti belajar lagi saudara. Pak Niko yang sekali libar seperti itu saudara. Masih belajar lagi. Saya boleh cerita sebentar saudara ya. Saya dulu pernah jadi hamba Tuhan yang nampaknya hebat. Nampaknya aja hebat. Sungguhan. Saya cerita, saya dulu khotbah KKR saudara. 82, 83, 84. Itu worship leadernya pernah Pak Niko. Pernah Pak Timotius Arifin. Dan sekali-sekali saya ajak Pak Wiryo supaya bantukan saudara-saudara. KKR saudara. Hei saudara. Lalu akhirnya mulai terobosan. Waduh. Tahun 90 Pak Niko Tuhan pakai luar biasa. 95, 97. Terus. Sampai sekarang Pak Niko belajar terus. Kapan wisudanya? Waktu di surga ya. Tapi banyak orang Kristen cepat-cepat sekali berhenti saudara. Ini nggak bisa kalau saudara tidak mau apa? Betul-betul pikul kuk. Yang namanya sapi kerbau itu tidak ada pikul kuk, tidak ada pikul kuk. Nggak bisa diajari. Ke kiri, ke kanan nggak mau. Betul-betul tidak mau pikul kuk. Saudara kasih Tuhan ingat, kedua tindakan ini datang padanya memikul kuk. Ini gambar yang begitu jelas, tingkat penyerahan diri yang sungguh berbeda levelnya. Lagi saya katakan, ada ratusan ribu bahkan jutaan orang sudah diselamatkan Kristus Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Udah dibaptis, luar biasa. Bahkan ikut dalam ibadah-ibadah yang begitu sangat semarak, begitu gairah. Tetapi banyak sekali orang yang tidak mau pikul kuk dan belajar. Akhirnya stuck. Rohaninya gitu-gitu aja. Saudara coba maafkan saya nggak tahu kita semua nih terima Tuhan Yesus dibaptis tahun berapa saudara? Saudara lihat, ada orang dibaptis sudah 15 tahun yang lalu, ada orang baru dibaptis 2 tahun yang lalu. Tapi ada perbedaan signifikan kalau mereka tidak melakukan sikap jelas dalam bagian ini. Kalau yang 15 tahun ini, dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, sudah datang sama Tuhan. Tapi tanpa komitmen, tidak sedia dipikul kuk. Maka 15 tahun ini tetap kanak-kanak. Jangan-jangan bisa balik kayak yang dulu lagi. Dan tidak sedikit orang seperti itu, saudara. Kadang-kadang saya bertanya-tanya sama si A, si B, si C. Saya tanya Pak Wiryo. Saya tanya, si Anu itu di mana sekarang ya? Aduh bang, sedih bang. Saya tanya si B itu, di mana dia sekarang ya? Halo? Ngerti maksud saya? Di mana dia? Si Anu dulu saya kenal persis. Dia jadi worship leader di gereja itu. Luar biasa. Begitu powerful. Begitu luar biasa dipakai Tuhan. Kemana dia sekarang ya? Hilang. Nggak ada lagi jejaknya.
Kurang ngerti maksud saya? Saudara, coba nanti pulang saudara ke rumah, lihat di cermin. Ketemu nggak orang kayak gitu, saudara? Maaf ya. Kalau ketemu dia bilang puji Tuhan nggak? Tuhan ubah saya. Saya mau pikul kuk dan mau dimuridkan. Jadi murid dan terus jadi murid. Dengan memikul kuk sajalah kita dapat menjadi murid. Nah, saudara katakan dengan cepat kita lihat. Hanya tunduk kepada Kristus. Memikul kuknya. Saudara dapat terus belajar daripadanya. Ingat tadi kerbau? Dibawa saudara. Kemana aja? Mau saudara? Lagi-lagi jangan bahasa Jermannya, jangan mangalo. Tahu nggak mangalo? Melawan. Banyak orang Jerman di sini. Melawan saudara. Melawan. Ada orang Batak disebut orang Korea Utara. Saya pakai Jerman lah supaya agak keren saudara. Karena misionarinya datang dari Jerman. Saudara kesempatan coba perhatikan. Tunduk kepada Yesus Tuhan sepenuhnya. Jujur, nggak mudah. Halo? Nggak mudah. Saudara. Saya kasih contoh saudara. Saya ini orang yang paling suka menghafal ayat-ayat. Dan rindu sekali melakukan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi ketika ada peristiwa yang paling menyakitkan. Semua ayatnya hilang saudara. Saya kasih contoh saudara ya. Memang kadang-kadang Tuhan tes, Tuhan uji betulkah Tuhan komitmen sungguh-sungguh Tuhan sepenuhnya. Saya kasih contoh saudara. Ini peristiwa sudah lama sekali saudara. Saya baru beli mobil baru saudara. Grace banget. Dan saya kalau beli mobil itu nggak berani saya cicilan. Kenapa? Karena saya kalau saya nyicil itu mengganggu saya membantu orang. Makanya saya hanya gini. Itu saya ya. Kalau saudara cicil nggak apa-apa lah. Tapi dibayar ya. Jangan dengan iman. Hutang selesai, cicil bayar. Jangan bilang hutang selesai. Bayar, biar selesai. Oke saudara, ini baru saya bawa. Hari ketiga saya beli hari Kamis, hari Minggunya saya bawa khotbah. Saudara. Khotbah 1, 2, 3 sudah selesai kan. Lalu habis saya khotbah saudara, tiba-tiba mau khotbah yang keempat saudara, di gereja lain. Kalau saya mau khotbah, tiba-tiba jalan itu ekstra agak macet, tapi ada orang bawa motor yang tidak punya tutup stangnya saudara. Lalu mobil saya dia serempet saudara. Panjang saudara. Saya ngerti firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Tahu sejak dulu saudara. Saya mengerti firman Tuhan Allah. Rambut selai pun dalam kendali Tuhan saudara. Tapi hari itu saya lupa saudara. Saya buka kaca saya begini sama orangnya nepet. Untung Pak Jo nggak foto saya. Si penggembira bilang ini, dasar memang marah. Mobil baru saudara. Bukan saya beli 3 juta, kalau 3 juta bemo saudara. Masih nggak apa-apa karena sudah banyak, udah warna batik saudara, nggak apa-apa. Tapi masih cilen nih saudara. Saya gini, dia nggak mau saudara. Dia ambil helmnya, dia pukul atas mobil saya. Pengok, ngok saudara. Saya marah sekali. Saya lihat ada besi untuk stang mobil saudara. Saya lihat, saya mau ambil, ada suara Roh Suci kuat sekali. Bodoh! Aduh, saya shock sekali. Orang itu masih teriak-teriak. Saya bilang, sorry. Saya tutup kaca. Dia teriak, dasar orang Ambon penakut. Padahal gue Batak loh, kasihan istri saya. Kasihan istri saya, saudara. Gara-gara si Batak, saudara. Kasihan istri saya. Dasar gitu. Ya udahlah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kan. Tuhan segalanya atau mobil kerennya. Saudara bukan maksud saya begitu. Tapi kalau saya lolos itu, yang lain-lain saya jadi mudah. Nggak mudah rontokkan keakuan. Tapi Tuhan akan kejar itu untuk kebaikan kita. Amin. Saya kasih contoh saudara ya. Kita semua ini kan barang rongsokan dan banyak luka-luka saudara. Maunya kita nggak mau diganggu saudara. Saya kasih ilustrasi. Saudara saya pernah main bola kaki. Lalu saya luka saudara. Luka sekedarnya saya perhatikan, karena sibuk-sibuk kurang perhatikan, lama-lamanya bangka-bangka. Sampai Bangka Belitung. Ngerti bahasa saya bengkak saudara. Dan kalau luka sudah bengkak, paling enak diapain? Digaruk-garuk pinggirnya saudara. Punya pengalaman? Sambil begini. Itu sampai kriep-kriep asli saudara. You know kriep-kriep asli. Enak. Tapi kalau saya lakukan itu terus, betul nyaman rasanya. Dia makin infeksi. Dia makin bengkak. Gak lama saudara akan step.
Saudara demam tinggi, saudara terganggu sekali dalam segala hal. Satu-satunya cara apa? Yang supaya bagus, saya datang ke dokter. Kira-kira dia bantu garukin? Mana Pak? Ini, lalu digaruk lagi. Gawat. Enggak, tiba-tiba dia ambil sumpit. Saudara. Waduh. Mula-mula dikasih alkohol, dikasih apa? Ambil sumpit. Pak, dia kebetulan orang tua, anak Tuhan. Saudara. Pak, pelayanannya gimana pelayanannya Pak? Tuk. Gimana Pak? Masih pergi keluar kota. Tapi enggak apa-apa. Tetap saya pulih. Segar, sehat. Hanya singkat aja waktu. Kadang-kadang kita nggak mau apa yang kita anggap nyaman selama ini. Padahal itu luka-luka borok. Mau ditarik, itulah borok si aku yang begitu kotor, saudara. Mau ditarik, diproses. Tapi Tuhan bagus sekali. Prosesnya nggak kayak dokter gini, saudara. Kadang-kadang begitu sakit banget. Aduh, lalu dia salahin apa? Habis bulu kaki bapak banyak sih. Bulu kaki saya yang salah, saudara. Aduh, udahlah tak apalah. Oh nasib. Saudara izinkan diproses. Oke? Saya sekarang nggak suka ya kayaknya ya. Langsung ke surga aja lah Pak, ke surga aja. Saudara belum sampai kepada maksud Tuhan kok ke surga. Malu saudara. Kita malu sekali saudara. Saudara kesam Tuhan, coba perhatikan. Yeremia, saudara masih ingat sama Yeremia 18 ayat 1? Seperti tanah liat di tangan maulah. Saya pernah menulis satu lagu saudara, lalu saya nyanyikan lagu itu. Tapi saudara tolong jangan bandingkan dengan Pak Jo lagunya. Pak Jo itu bagus. Saya masih sering putar-putar, saudara. Yang kasih saya ke lagunya Pak Jo, udah permisi nggak? Jangan-jangan itu barang diam-diam sama saya, saudara. Ada kan kaset yang lama itu. Lagunya sederhana, tapi lagu tentang komitmen untuk tunduk, saudara. Aku mau, aku suka melakukan kehendak Tuhan. Walau apapun yang kan terjadi, ku kan tetap setia padamu. Waduh, apapun yang terjadi lah. Terus sedia. Penyerahan diri memang sekali lagi berlawanan sekali dengan sifat dasar kita. Sifat dasar kita digambarkan Yesaya 53 ayat 6 bilang apa? Kita pengen hidup menurut jalan kita sendiri. Makanya seperti sapi, yuk mau deh dipasang kuk. Mau dong. Mau ya? Lalu ikuti maunya. Mau saja. Kalau nggak mau, saudara akan kecewa, kehilangan saudara. Saudara kesam Tuhan, coba kita perhatikan, izinkan saya mau sampaikan, ada satu tulisan bagus dari Leighton Ford, seorang profesor kimia, tapi anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia berkata begini saudara. Dia kata begini, saya harus berpindah tempat dan membiarkan Tuhan Yesus menguasai pusat kehidupan saya. Dan saya mau sepenuhnya untuk itu. Tapi dilanjutkan kalimat begini, tapi sorry ya, saya sangat tidak suka melakukan proses seperti itu. Saya sangat tidak suka yang mengalami yang namanya desentralisasi. Desentralisasi itu apa saudara? Desentralisasi adalah istilah yang cocok untuk penyerahan diri. Bergeser dari pusat. Pusat hidup saudara si aku bergeser, mau digeser. Memang gak nyaman. Sang profesor katakan apa? Sorry ya. Saya memang ngomong, saya berpindah dari tempat saya, membiarkan Tuhan menguasai. Tapi sorry ya. Kata dia apa? Saya sangat gak suka sebetulnya. Halo? Saya kasih contoh lagi ya. Sedikit aja contoh saudara. Satu kali saya sudah merintis satu jemaat dari 7 orang, 100, 200, 300, relatif singkat. Nggak sampai 5 tahun, 500 lebih. Wah, rasanya gua hebat lah. Pak Wiryo datang sekali-sekali. Bang belajar bang. Waktu naik 1000. Wah, nampaknya hebat. Bang hebat bang. Sekarang jauh, saya ketinggalan jauh saudara. Tapi yang saya cerita begini saudara. Ketika nampaknya sudah mulai hebat. Satu kami dalam pertemuan. Tiba-tiba ada seorang di situ. Maaf ya orang Batak ya. Karena dia Batak, saudara, maafkan. Aku juga Batak, saudara. Waktu rapat, hadir itu sekitar 50 orang pengurus, saudara. Dia tidak begini. Pak Pendeta, jawab dengan jujur ya. Pak Pendeta ini gembala domba atau sapi? Jawab. Lalu dia ada ngomong-ngomong kasar. Ngomong-ngomong yang kasar sekali. Istri saya shock. Pengurus-pengurus saya shock, saya dipermalukan depan itu saudara. Akhirnya saya bilang, oke.
Pas saya waktu lagi keren-keren saudara. Betul-betul lagi cun. Tapi ini dibikin, wah saudara. Tapi itu sering saya diproses Tuhan. Tapi saya nggak nyaman sekali waktu itu. Akhirnya oke. Yuk kita tutup dalam doa. Jangan tutup doa. Jawab dulu lah. Teriak saudara. Waduh. Saudara. Tapi maaf. Kita tutup dulu deh. Aduh. Karena saya shock. Istri saya di samping saya begitu shock sekali saudara. Lalu kita tutup dalam doa saudara. Itu siang saudara. Habis kebaktian ketiga. Nanti kebaktian lagi jam 4 dan jam 6 saudara. Lalu bubar. Keempat, keenam saya minta tolong orang lain khotbah. Saya lagi masih jengkel saudara. Karena kan aku jujur orangnya. Tapi sebetulnya jengkel. Saudara, lalu siang itu saya waktu pulang, saya bersekutu sama Tuhan. Lalu saya baca Filipi 2, ayat 5, ayat 6. Ayat 5 kata, hendak engkau berpikir, berperasaan seperti Kristus. Lalu ayat 6 aplikasi lakukan tindakan-tindakan nyata. Lalu ayat 9, 10, 11. Disitu saya nangis saudara. Berpikir berperasaan seperti Kristus dan lakukan betul-betul. Apa yang dilakukan Yesus? Dia Tuhan. Dia Allah Maha Tinggi. Nggak kurang apa-apa, nggak perlu siapa-siapa. Begitu mulia, disembah siang malam. Tapi meninggalkan seluruh kemuliaannya menjadi manusia. Demi kepentingan saya. Dia korbankan segalanya. Lalu saya tanya sama Tuhan. Lalu? Ya sekarang kamu ke rumahnya. Selesaikan baik-baik. Temui dia. Enak aja deh. Itu si aku ya. Sekarang ke rumahnya. Aku Tuhan yang mulia begitu aku meninggalkan kemuliaanku. Turun. Ini peristiwa tahun 97 saudara. Wah saudara. Lalu saudara saya bergumul. Saudara tahu. Itu siang sekitar setengah 2 jam 2 Tuhan bicara kuat. Tapi saya baru datang ke rumahnya jam 10 malam saudara. Karena gengsi betul. Makin dekat ke rumahnya. Si daging saya. Si jahat itu bisik-bisik. Tadi aja dibentak-bentak. Apalagi waktu berdua ya. Makin dekat makin. Aduh. Saudara. Tema saya nggak mudah ya. Oke. Halo? Kurang paham maksud saya ya. Siapa di antara kita tiap-tiap hari bawa jiwa kepada Tuhan? Kenapa saudara? Si aku susah ya. Lalu nanti orang-orang bilang apa? Aku nanti kalau ditolak gimana? Ada orang bilang sama saya, ada 2 saraf Pak Richard yang udah putus. Pertama saraf takutnya, kedua saraf capeknya. Pada dua-dua itu masih ada dalam hadiratnya. Masih ada. Saudara. Tapi kenapa saya kayak kok penginjilan di mana-mana kok berani-berani? Itu karena sudah mau aku tentang pasal penginjilan itu sudah kerontok. Dilatih sejak mula, saudara. Sejak mula, dari awal, saudara. Tanya sama Pak Wiro, kapan kamu kalau ada relax, saudara? Itu sejak saya waktu membina di IPB tahun 82 sampai 89. Ada Pak Wiro, ada Pak Fuksi, ada semua. Kita penginjilan tiap hari, target 3 jiwa. Penginjilan. Saya pernah awal-awal waktu membina teman-teman di sana, saya bilang gini, kita sekarang di Beranang Siang, IPB, pusat IPB. Sekarang pergi ke Ciawi, pakai oplet, pakai angkot. Pokoknya ketemu di sini, tiap orang bawa 1 jiwa. Kalau enggak, jangan saya enggak mau lihat mukanya. Kok orang sekarang dibikin gitu, saudara, enggak lihat sama sekali, saudara. Hilang, saudara. Tapi dulu taat sekali, saudara. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 1. Jadi itu udah terlatih. Jadi nggak usah heran, satu kali saya waktu itu sama Joko Waluyo, itu kawan satu kelas sama Pak Wiryo, saudara. Satu kali kami biasa kalau penginjilan saudara naik kereta, biasa kami punya kereta duduk, kami balikkan supaya ngadap ke depan, saudara. Saya bisa doakan. Lalu malam itu saya minta tolong Joko Waluyo bagi-bagi traktat. Bagi traktat. Lalu kita doakan supaya mereka menerima Yesus. Tapi jam 2 dini hari, saya dengar terang sekali suara teriak begini. Teriak. Mana itu? Lalu kali ketiga teriak. Wah udah, saya berdiri, saya teriak. Bapak Ibu, mau surga enggak? Orang Batak teriak, saudara. Orang Batak yang pernah jadi kenek ini, saudara. Garul, belok M. Maksudnya blok M, saudara. Dari Tamrin kan cuma lurusnya ke blok M. Cuma belok M. Supirnya bilang, Mas, Batak, nggak belok. Ya belok M lah. Lu jangan ketawain gue lo, gue pendeta lo. Oke, maaf. Suruh kesam Tuhan. Kok bisa ya? Kenapa kok bisa berani gitu ya? Kata orang berani ya? Nekat ya? Singit kah? Enggak, saudara. Karena sudah dilatih, egonya turun. Saudara kalau nggak pernah mau menurunkannya,
Sampai kapan nggak pernah. Oke? Nah. Ayo minta tolong saudara ya. Yuk sungguh-sungguh saudara. Yuk supaya sungguh-sungguh memang gak mudah. Tapi biarkan Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Si aku turun. Penyerahan kepada Kristus. Terlihat nampak dalam tindakan-tindakan nyata. Saya memuji Tuhan ada seorang pengkhotbah besar yang Tuhan pakai sampai saat ini. Tapi dia berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan, lampu sorot itu jangan ke arah saya Tuhan. Tolong, tapi lampu sorot itu kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja. Kalau boleh Tuhan, bukan saya karena saya juga gak ada gunanya. Kalau gak ada jemaat, tolong lampu sorotnya ke jemaat. Bukan sama aku. Karena dia gak mau. Dia mau Tuhan aja yang nampak. Ada pemain musik rohani yang di gereja yang bagus sekali saudara. Dia main musik bagus sekali. Doanya bagus sekali. Tuhan bukan inspirasi saya. Bukan maunya saya. Karena kalau sudah asik main musik. Mainnya kita ya. Betul gak? Feel-nya kita. Pikiran kita. Tapi luar biasa di rapi Tuhan lain ya. Tuhan saja ya. Oke, iya. Oke. Dia tahu padahal aku gak ngerti juga saudara. Akunya yang gak ngerti, dia ngerti. Terima kasih nak ya. Saudara Kesamton coba perhatikan saudara. Dia berkata demikian. Saya kasih contoh paling gampang lah. Anak saya paling kecil namanya Risa. Suaranya bagus sekali. Suaranya bagus. Satu kali dia di gereja sekolahnya di Penabur. Dia disuruh nyanyi lagu mewakili mereka. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Tapi sayang dia terlalu banyak improv saudara. Gurunya bilang bagus. Nah saya yang saklek tahu namanya notasi. Tahunya nama not. Saya bilang, nak, terima kasih kamu sudah nyanyi. Terima kasih kau kerja keras. Tapi sorry, jelek sekali nyanyinya. Guru aku bilang bagus. Teman-teman bilang, Papa gimana sih? Papa objektif dong. Kamu lari dari not aturan-aturannya. Itu lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kecuali kamu nyanyi, cubit-cubitan, cubit-cubitan, improv terserahlah. Ini lagu sungguh-sungguh. Ini serius sungguh-sungguh. Jangan pernah lepas dari si penciptanya yang buat notasi, not itu. Saudara tolong perhatikan saudara. Maksud saya saudara, kalau saudara biarkanlah aturan-aturan Tuhan yang nampak. Pribadi Tuhan yang nampak. Pribadi yang penulisnya nampak dalam hidup saudara. Bukan saudara lagi harusnya nampak. Dan itu nampak dari hidup sehari-hari. Oke? Nggak jelas ya? Atau saudara bilang, sekali Batak, tetap Batak, tahu? Udahlah. Rahang kita memang gak bisa diapa-apain. Maaf saudara ya. Rahangnya aja saudara. Tapi karakternya kan enggak lah. Oke, saudara berserahlah kepada Kristus. Saudara berserah kepada Kristus berarti melepaskan keinginan kita. Dan keinginan Tuhan yang menguasai. Sekarang saya tutup dengan poin terakhir saudara. Mengalami. Ini singkat saja. Mengalami. Tuhan Yesus menjanjikan ketenangan. Kata ketenangan itu damai sejahtera yang kuat. Kuat, tenang. Ketenangan kepada semua orang yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Ikut dia. Tuhan janjikan begitu. Dia berjanji membebaskan kita bukan saja dari lelah, frustrasi. Tapi dia kasih ketenangan, rasa puas yang kuat. Sudah lihat gak? Senior pastor kita. Waduh, enak ya? Rasa puas yang kuat sekali. Tangguh ya? Halo? Lihat Pak Jula. Rasa puas yang kuat. Tangguh sekali saudara. Tangguh. Ini bukan ketenangan tanpa problem. Ini ketenangan karena damai sejahtera begitu kuat. Kuat sekali. Teguh sekali. Nggak mudah limbung. Salah sasaran. Hilang arah. Enggak. Tuhan meyakinkan kita bahwa cooknya itu apa? Enak dan bebannya pun ringan. Saudara. 43 tahun saya melayani Tuhan. Saya dapati Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saat yang paling sulit, kedapatan dia baik. Dia mau tolong kita terus sanggup melewatinya. Karena Tuhan kata, nak beban yang kuizinkan itu ringan. Kalau aku bersama kamu, kalau kamu bersama aku. Ringan nak, bisa kok lewati, bisa lewat. Nampaknya kita shock, kok bisa ya? Tapi bisa. Ringan. Bisa lewati lagi. Dan saudara kesam Tuhan, memang nampak paradoks ayat ini. Maksud saya begini saudara. Biasanya kalau kita capek, lelah, ada beban berat, kita pengen apa? Ada yang hibur, ada yang kuatkan, masalah kita diangkat. Betul nggak? Tapi Tuhan mengapa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berat,
Pikul cook. Kan aneh ya. Udah berat. Dipikul lagi. Tapi itu caranya. Saudara yang begitu frustrasi hari-hari saudara. Capek, lelah. Pastikan saudara komit sama Tuhan. Pikul cook ikuti aja. Ikuti aja cara Tuhan. Terus belajar. Dan itu ringan. Lewat. Saya ingat. Senior pastor kita pernah mengalami satu peristiwa yang sangat berat sekali. Sehingga waktu saya menemani. Ada hari-hari Tuhan menemani. Saya gak bisa bikin apa-apa saudara. Gak bisa bicara. Saya juga ngomong apa. Gue gak tahu apa-apa saudara. Hiburan apa saya pakai. Hanya nemani aja. Itu berat sekali. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Aduh, berat sekali. Tapi lewat saudara. Bisa mampu kok. Bisa cakap kok. Bahkan lebih wise. Lebih berkhidmat. Lebih tangguh. Lebih mulia bagi kemuliaan Tuhan. Dan seterusnya. Itu yang terjadi bagi saudara saya. Saudara mau pikul cook. Dan sungguh saudara. Maksud Tuhan sekali-sekali tidak pernah untuk menyakiti kita. Apalagi menghancurkan kita. Maksud dia senantiasa bawa kita kepada kemuliaan yang besar. Katakan amin. Amin. Tuhan baik, Tuhan baik. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku. Kunci A. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, biarlah menjadi komitmen kami, apapun yang kami alami, apapun Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kami mau belajar berserah kepadamu. Bahkan ketika ada beban berat sekalipun yang kami sedang pikul, kami siap Tuhan, ditambahkan kuk yang daripadamu. Karena kami tahu Engkau sedang mempersiapkan kami untuk mengalami sesuatu yang memuaskan kami. Seperti kata firman-Mu, Tuhan terima kasih.
Kami memberkati Pak Richard yang sudah memberkati kami. Berlelah-lelah dia dari Bekasi ke tempat ini. Berlelah-lelah dia 3 kali kebaktian dia menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya berkat-Mu melimpah, pengurapan-Mu Engkau tambahkan kepada dia. Ada anugerah berkat, bahkan pewahyuan yang baru yang senantiasa Engkau berikan kepada dia. Keluarganya Engkau berkati, pelayanan yang Engkau berkati. Kemanapun dia melangkah, ada penyertaan ilahi. Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Juga semua anak-anak-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Tuhan, Kau berkati pekerjaan usaha mereka, aktivitas mereka, sekolah anak-anak mereka. Dan kalau sebentar kami akan kembali, kami siap terima berkat-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai sore ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu yang akan datang.